registrasi itu bisa lewat mana aja sih? Karena layanan tatap muka, ada juga karena layanan non tatap muka. Karena harus tidak hanya untuk pelayanan administrasi, tapi kalau peserta mereka memerlukan untuk pengalihan informasi ataupun pengaduan, sebetulnya mereka bisa informasi tentang BKN atau apapun yang berkaitan dengan program BPJS Kesehatan itu sudah dengan mudah dapat diakses oleh peserta. Yang paling umum itu adalah Pandawa, ya kan? Nah, jadi tuh kalau misalnya secara setiap peserta itu memang lebih prefer Pandawa itu ya, Teh? Itu Pandawa, maka dibilang new karena ada integrasi Pandawa dengan Cika. Jadi kalau dulu itu Pandawa lebih ke kanal administrasi, kemudian Cika itu untuk chatbot, dia lebih ke pemberian informasi dan pengaduan. Nah sekarang sudah digabung gitu ya. Podcast. Nah, kalau untuk pelayanan di non tatap muka itu ada apa aja, Teh? Nah, non tatap muka justru yang tadi saya bilang ya banyak sudah dikembangkan. Mm-mm. Yang pertama yang lebih dekat dulu deh ada Aman JKN. Kemudian Aman JKN ini gini Mbak Ume, jadi dimaksudkan untuk memudahkan peserta ketika yang bersangkutan datang ke kantor cabang, kemudian ternyata fungsi layanan yang dikehendaki dapat diselesaikan lewat Aman. Jadi peserta itu nggak perlu akses ke loker. Jadi ketika dia datang, dia akses secara mandiri. Misalnya peserta mau ubah paskes, mau ubah paskes, dia bisa langsung ke Aman JKN itu. Di Aman JKN. Kemudian mau ubah kelas rawat, kemudian informasi virtual akun itu bisa diakses lewat Aman JKN ataupun informasi terkait program JKN. Nah, yang berikutnya ada kanal Mobile JKN. Nah, Mobile JKN ini juga yang selalu kita inisiasi gitu ya. Setiap sosialisasi pasti kita sampaikan, kita ajak peserta untuk punya aplikasi Mobile JKN. Kenapa? Karena rata-rata dari hasil tarikan data SIPP, ya SIPP itu setiap peserta yang mengadu ataupun meminta informasi ke BPJS Kesehatan, top 10-nya itu ada di status kepesertaan gitu. Jadi dengan adanya Mobile JKN, peserta bisa melakukan pengecekan sendiri, terutama yang PBI itu kan rentan ada penonaktifan. Iya, betul. Biasanya kita himbau mereka cek setiap bulan. Jadi bukan berarti mereka harus akses ke Vaskes supaya tetap aktif, tetapi mereka bisa melihat dari status kepesertaan itu. Kemudian yang terbaru ada namanya BPJS Kesehatan Online. Nah, ini juga sebetulnya jembatan untuk peserta yang tadi ya Mbak Umi, yang dari hasil survei bilang mereka lebih tenang ketemu dengan petugas. Nah, ini ada namanya BPJS Kesehatan Online. Ini juga sedang kita galakan untuk pelaksanaannya, walaupun memang ada kendala itu rata-rata masyarakat lebih punyanya adalah WhatsApp ya. Iya betul. BPJS Kesehatan Online ini masih menggunakan aplikasi Zoom. Tapi mudah sih, kita kerjasama dengan kelurahan supaya mereka nanti bisa tetap datang ke kelurahan, difasilitasi, jadi nggak perlu jauh-jauh. Misal untuk daerah yang jauh dari kantor cabang, tinggal datang ke kelurahan terdekat, nanti mereka bisa akses BPJS dari sana gitu. Gitu. Kemudian ada lagi Care Center 165. Ini layanan telepon. Kan kalau peserta diminta ngetik-ngetik gitu, dia males ya kadang-kadang ya. Kadang bilangnya nggak ngerti atau apa. Kita fasilitasi dengan layanan telepon. Mereka bisa menghubungi Care Center 165. Ada alasan juga waktu itu penyebabnya peserta nggak ada pulsa misalnya telepon. Dulu BPJS sudah siapkan juga, kita ada link untuk peserta bisa akses Care Center tanpa menggunakan pulsa, jadi cukup dengan kuota internet. Kurang mudah apa lagi ya, sebetulnya tinggal mau tidak mengakses gitu. Kemudian ada lagi namanya QR Code.
QR code ini bisa digunakan sebagai sarana pengaduan. Oke. Biasanya dia dipasang di Vaskes. Jadi peserta kalau misalnya ingin bertanya ataupun misal menemui kendala, misal nggak mau langsung ketemu petugas, takutnya misal nanti ada diskriminasi dan lain-lain. Misal dia mau melaporkan tentang sikap petugas kah, ataupun pemberian layanan yang tidak sesuai ketentuan. Jadi mereka bisa masukkan di QR code, nanti akan langsung ke link ke SIPP. Nah di situ peserta bisa langsung ketik pengaduan dan akan ada informasi penanganan. Kita ada SLA untuk setiap pengaduan yang masuk 1 sampai 3 hari. 1 sampai 3 hari batasannya. Dilakukan respon. Kalau respon awal udah pasti di hari yang sama biasanya kita pastikan. Kemudian ada lagi lapor. Kalau lapor ini setiap lembaga pelayanan publik pasti punya gitu ya, karena ini langsung diawasi oleh staf kantor kepresidenan. Kita sudah mengintegrasikan aplikasi lapor dengan SIPP. Jadi kalau misalnya ada pengaduan untuk meminimalisir ada keterlambatan penanganan, sudah integrasi, jadi kita bisa langsung TL sesuai SLA. Kemudian yang booming Pandawa. Aduh, apa nih Teh, coba nih, kayaknya booming banget nih, apa nih? Pandawa ini pelayanan administrasi melalui WhatsApp. Oke. Nah, nyambung lagi, tadi kan peserta banyak punyanya WhatsApp. Betul. Gitu kan? Nah, kita siapkan peserta nanti mau akses layanan administrasi itu bisa melalui WhatsApp. Nah, WhatsApp ini sekarang malah sudah ada yang baru. Kita apa namanya tuh? New Pandawa. Kenapa dibilang new? Karena ada integrasi Pandawa dengan Cika. Jadi kalau dulu itu Pandawa lebih ke kanal administrasi. Kemudian Cika itu untuk chatbot, dia lebih ke pemberian informasi dan pengaduan. Nah sekarang sudah digabung gitu ya. Kalau latar belakangnya, kenapa sih harus ada integrasi? Gitu ya? Yang pertama, BPJS Kesehatan itu selalu ingin meningkatkan mutu layanan, terutama karena layanan non tatap muka gitu. Kemudian yang kedua adalah untuk kemudahan peserta dalam mengakses layanan tanpa tatap muka, yaitu melalui media WhatsApp. Kemudian 3, ya kita dalam rangka menuju layanan omnichannel. Gitu ya. Kita mau integrasikan apa yang bisa integrasi, ya sudah integrasikan supaya jadi one stop service lah untuk peserta. Ketika dia butuh layanan administrasi, kemudian butuh juga informasi pengaduan, mereka tetap bisa menggunakan hanya melalui satu nomor WhatsApp. Kemudian nomor WhatsApp Pandawa ini juga lebih mudah diingat atau dihafalkan karena dia mirip dengan nomor chat center kita. Jadi di 0811 8165 165. Nah, ini Cubiters diulang sekali lagi ya. Coba Teh diulang lagi. 0811 8165 165. Nah, di-save nanti di nomor handphone. Ya, dicatat ya Cubiters ya, dicatat WA-nya. Gitu. Gitu. Nah, jadi kan tadi kita sudah dijelaskan nih ke Cubiters masalah yang dari layanan non tatap muka nih ya Teh. Nah, tadi tuh kan Teh Gude sempat mention kalau misalnya yang paling booming itu adalah Pandawa gitu kan. Nah, jadi tuh kalau misalnya secara setiap peserta itu memang lebih prefer Pandawa itu ya Teh ya. Itu bisa dijelasin nggak layanannya itu seperti apa sih sebenarnya di dalam Pandawa? Jadi kalau peserta yang ingin mengakses Pandawa, jadi kita itu sudah sampaikan ya. Waktu untuk mereka mengakses itu bisa kapan aja. Kita sudah buka akses 24 jam. Gitu. Jadi memudahkan peserta yang misalnya dia bekerja dilarang menggunakan handphone ya. Ketika mungkin nanti dia sudah di rumah, dia sudah bisa menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian untuk proses petugas BPJS itu nanti dilakukan di hari dan jam kerja. Jadi meskipun peserta setidaknya sudah kirim aja dulu gitu, nanti tinggal nunggu hasil proses. Nah kalau sudah terproses mereka bisa mantau lagi hasilnya dari aplikasi mobile JKN seperti itu Mbak Umi. Jadi sebenarnya itu lebih mempermudah untuk orang-orang yang memang mobilitasnya tuh agak sulit ya untuk keluar ataupun langsung gimana, pokoknya itu mempermudah. Pokoknya intinya kita itu adalah tujuannya untuk mempermudah dari peserta itu sendiri ya Teh. Terus aku mau nanya lagi nih Teh. Nah ini kan diciptakan Pandawa nih ceritanya oleh BPJS Kesehatan.
kira-kira tujuan dari adanya layanan melalui Pandawa itu sendiri apa sih Teh? Ya, kembali ke ini ya, yang kita inginkan itu adalah peningkatan mutu layanan. Oke, Jadi mutu layanan di sini adalah kemudahan dalam peserta mengakses layanan administrasi maupun informasi dan pengaduan di BPJS Kesehatan. Nah, salah satunya dengan Pandawa ini. Jadi harapannya nanti peserta mindsetnya tuh berubah gitu, nggak hanya harus ke kantor cabang, nggak hanya harus ketemu petugas, bisa kok lewat aplikasi Pandawa. Jadi tertangani ya, walaupun tidak tatap muka, bisa terselesaikan semua permasalahan yang dialami peserta gitu ya Teh ya.